Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah dimuliakanlah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan ngaji kita tafsir Al-Qur'anul Karim. Setelah kemarin sempat saya berhalangan beberapa kali, alhamdulillah ini bisa bersua kembali dalam keadaan sehat semuanya insyaallah Semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalani berbagai macam ibadah, terlebih kita per malam ini sudah memasuki 10 malam yang terakhir. Semalam sudah malam 21, artinya 10 malam terakhir ini kalau ibarat lomba lari Pak, itu lap terakhir gitu. Maka kalau lap terakhir itu biasanya pembalap itu kan justru gasnya ditambah, bukan dikurangi gasnya. Kalau kurangi mesti kalah gitu. Nah, untuk itu para jamaah dimulakanlah Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita manfaatkan momen Ramadan yang mulia, terlebih 10 terakhir ini untuk kita maksimalkan dengan berbagai macam ibadah. Model ibadah dalam 10 malam terakhir itu macam-macam, tidak hanya satu model ibadah saja, tapi bisa kita isi dengan berbagai macam ibadah. Ada di sana sholat sunnah, ada di sana itu sedekah, ada di sana tilawah Quran. Bahkan kalau ngersakne itikaf, itu salah satu tips Pak, biar kemudian itikaf bukan menjadi ajang untuk tidur semalam suntuk. Karena ada yang jadi itikaf tuh malah tidurnya pindah masjid gitu. Kayak di rumah. Maka dari itu salah satu hal yang dulu disampaikan oleh salah satu syekh, di mana kalau kita berkesempatan ada waktu kelonggaran untuk bermadu di iktikaf di masjid, itu kersane bisa menghidupkan malam, itu ibadahnya berganti-ganti Pak. Terus contohnya tilawah setengah jam sampai 1 jam. Sampun ngantuk jangan dipaksa, ganti sholat. Sholat 2-4 rakaat, sudah jangan terlalu capek, ganti zikir. Zikir pun setengah jam, 1 jam misalnya, ganti lagi. Apa Mas? Menapa mawon, maos buku, apa sholat lagi atau zikir lagi, begitu. Jadi berganti-ganti, karena yang namanya jiwa itu kan tidak bisa dipaksa gas satu model ibadah. Kalau capean nanti, wah aku pengenku tilawah terus gitu. Ada orang yang memang kuat Pak, 4 jam gitu tilawah nggak mandek, tapi rata-rata kan kita setengah jam, 1 jam itu udah kalau tilawah terus Nah, itu kan ngantuk atau merah matanya nanti. Nah, nanti malah dipaksa ngantuk, wah ngantuk biang nanti tak ngeledak sik subuh ngoten gitu. Oh ya ngopi. Oh ya diselingi ngopi boleh gitu. Insyaallah Masjid Syukur juga menyediakan ada kopi di belakang. Ngantuk niki pun wudu ngopi. Mboten napa-napa. Ngobrol boleh sebentar saja Ampun tinggi ngobrol juga kalau semalaman ngobrol ngalor ngidul Indonesia menang piro ngaten Terus itu salah satu tipsnya untuk model ibadah, dan itu macam-macam ibadah itu. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan ngaji kita, dan pas ini kita sampai pembahasan tentang puasa Pak. Jadi kita membahas ayat, saya nggak ngepas nih tapi memang pas ini kita sampai ayat yang membahas tentang puasa. Insyaallah 2 pertemuan kan sebelum hari raya nanti, pekan ini sama pekan depan, kita akan tuntaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa agar kita lebih mendalami makna yang ada. Monggo kita wiwiti dengan membaca bersama beberapa ayat yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Sampun ngajeng pelan-pelan yang sakit mirsada teng ngajeng monggo, atau bawa HP atau mushaf boleh, ayat 183 184 insyaallah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Bismillah. Nggih, meniki dua ayat, nanti kalau masih ada waktu ayat selanjutnya karena itu masih berkaitan nggih. Sampai ayat 185, 186, 187. Maka sampai 187 semoga bisa 2 pertemuan nggih. Itu sambil jalan berbahas insyaallah karena satu rangkaian itu tentang syariat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas yang 2 ayat ini dulu Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat apabila berbunyi tentang ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apabila kalian mendengar ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i sam'ak, maka pasang pendengaran baik-baik, kata beliau. Karena apa? Karena ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu satu dari 2 kemungkinan, kata beliau. Salah satunya, kemungkinan yang pertama adalah di dalam ayat itu ada perintah yang Allah perintahkan kepada hamba yang beriman. Ya, ada salah satunya perintah tentang A, B, C, macam-macam. Atau kemungkinan yang kedua adalah larangan, tunha anhu, adalah larangan yang engkau dilarang untuk mengerjakannya. Maka itu salah satu dari 2 kemungkinan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka di sini apa
Pasti dari dua kemungkinan itu. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Berarti kemungkinan yang pertama, yaitu perintah, untuk kita jalankan. Nah, ayat ini berkaitan dengan as-siyam, puasa. Apa itu puasa? Secara bahasa, dalam bahasa Arab, kata as-siyam itu al-imsak bahasanya. Al-imsak itu menahan diri. Itu secara bahasa. Menahan diri. Kata siyam itu aja menahan diri. Berarti nanti ibadahnya berkaitan dengan menahan diri dari sesuatu gitu dulu secara bahasa. Salat itu secara bahasa doa. As-shalah, shalla yusalli, da'a yad'u, as-shalah, ad-du'a. Salat itu doa secara bahasa. Maka salat itu kan bacaan-bacaannya dari awal takbiratul ihram, kemudian kita baca al-Fatihah, semuanya harus berbahasa Arab, tauqifi sudah. Dan di sana nanti banyak doa-doa. Secara bahasa salat itu doa. Sedangkan puasa secara bahasa menahan diri. Maka rukun atau bagian utama dari ibadah puasa itu bagaimana kita menahan diri dari sesuatu. Lah kemudian sesuatu itu apa? Dijelaskan dalam arti fikih, dalam arti syariatnya. Maka as-siyam kata Imam Ibnu Katsir dalam jelasannya adalah menahan diri dari apa? Yang pertama makan, kemudian minum, bersetubuh, dan yang lainnya tentunya yang muftirat, yang pembatal-pembatal puasa. Tapi menahannya itu bukan karena wes aku diet lah, itu kan diet. Jadi maksud menahan itu kan ada sesuatu di sana, Pak. Orang yang tidak makan atau mengurangi makan minum, saya tidak makan gula karena sebab kesehatan, itu kan ada sebabnya. Gitu? Saya tidak makan gorengan, nanti kolesterol dan sebagainya, daging dihindari misalnya. Kita menahan dari makan sesuatu, ada niatnya, karena untuk kesehatan, karena untuk diet, karena untuk apa. Tapi kalau puasa, kita menahan dari segala sesuatu tadi, karena apa? Untuk ibadah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku maksudnya. Maka menahan diri dari makan, minum, bersetubuh antara suami istri, menahan diri dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan kotor, niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah. Sehingga kita, dan itu dilaksanakan kapan? Dilaksanakan sehari saja, dari subuh, adzan subuh, dari fajar, waktu fajar itu sampai nanti maghrib. Sampai nanti adzan maghrib. Hal yang awalnya mubah, dilarang selama puasa, makan, minum, bersetubuh, itu hal yang mubah. Kita harus menahannya sampai maghrib. Malam boleh. Maka kita awali dengan berbuka puasa, dengan makan, minum, bersetubuh suami istri boleh. Bahkan Pak ada, mohon maaf, dulu direwatkan dari salah satu sahabat itu buka puasanya dengan bersetubuh, Pak. Gitu. Lo enten itu. Masa nggih kuat Mas? Nggih kiat kok gitu. Ada riwayat disebutkan seperti itu. Karena itu boleh, hal yang boleh dilakukan setelah maghrib gitu. Jadi kita umumnya sedino ora mangan, ya mangan sih gitu ya. Gitu. Tapi boleh. Lah hal-hal yang berkaitan dengan akhlak tercela, hal buruk yang itu juga harus ditinggalkan selama puasa, karena awal hukumnya perbuatan buruk, perkata-kata kotor, itu hukum awalnya kan memang nggak boleh. Di puasa lebih nggak boleh, tapi bukan berarti nanti selama maghrib terus misuh-misuh, nggak boleh, karena hukum awalnya memang tidak boleh, dan itu diperkuat apabila itu dilakukan selama puasa, dosanya lebih besar. Nah kemudian maksud dari puasa itu sendiri adalah mengandung tazkiyah, makna penyucian, pembersihan jiwa, penjernihan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek dan akhlak tercela. Itu adalah diantara hikmah puasa. Kemudian puasa ini adalah ibadah sebagaimana Allah sebutkan lanjutan ayat tadi. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya apa? Puasa ini adalah salah satu syariat yang sudah ada sejak sebelum datangnya
Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, sudah ada. Artinya sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum sahabat, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sudah ada syariat ini. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Di antara disebutkan tentang itu surat Al-Maidah 48, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang, kata Allah. Syir'atan syariat dan minhaja jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu jadikan satu umat saja, tetapi Allah menghendaki mengujimu terhadap pemberiannya kepadamu. Fastabiqul khairat, maka wahai umat para nabi, ya, fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Terus syariat puasa sudah ada, sebagaimana beberapa syariat yang lain. Artinya apa? Syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu bukan agama baru, Pak. Nggih, bukan agama baru. Puasa, sholat itu juga sudah ada. Sholat itu sudah ada. Sejak nabi-nabi dahulu itu sudah ada. Hanya bilangan rokaatnya itu yang berbeda. Puasa sudah ada. Ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah utama kita itu sudah ada. Puasa sudah ada. Zakat, mengeluarkan harta itu juga sudah ada. Ibadah haji, apakah itu ibadah yang baru yang kemudian dicontohkan Nabi Muhammad? Enggak. Ibadah haji itu pertama kali diperintahkan melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan bangunan Ka'bah, meninggikan bangunan Ka'bah bersama putra beliau Nabi Ismail. Kemudian jadi Ka'bah itu Allah perintahkan kepada nabinya, wa adzin finnasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, serukan kepada seluruh umat manusia. Untuk apa? Menunaikan ibadah haji. Ibadah haji. Dan sudah ada sejak itu. Kemudian ibadah itu diperkuat melalui syariat Islam di bawah Nabi Muhammad SAW dan dilanggengkan menjadi syariat sampai nanti hari kiamat. Artinya Islam bawah Nabi Muhammad itu bukan Islam yang kemudian baru. Wah, ya agama baru, sebagaimana sebagian orang mengatakan ini agama baru. Enggak, Pak. Loh, syariat itu para nabi dan rasul, ini syariatnya kan nyambung semuanya, Pak. Syariatnya itu sama, sumbernya sama kok, sekian Gusti Allah. Inti dari syariatnya sama. Semua nabi dan rasul inti syariatnya sama. Menyembah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Loh, sama, enggak ada nabi satupun itu ya mengajarkan untuk menyembah dirinya, enggak ada. Sama semua nabi dan rasul. Dan ajaran-ajaran kebaikannya sama. Untuk menyambung tali silaturahim, itu semua nabi sama. Kemudian menghindari makanan-makanan yang haram, tidak makan babi. Nabi Isa alaihissalam atau mereka sebut Yesus, Pak. Itu kalau ditelisik betul itu bagaimana beliau, itu muslim loh, Pak. Gitu? Ya muslim. Beliau puasa, beliau berkhitan. Nah, sekarang yang umat di dunia ini yang kemudian melanggengkan ibadah puasa umat siapa, Pak? Umat Islam kan? Khitan di antara semua umat beragama yang kemudian melanggengkan syariat sunnah khitan itu siapa? Kan kita umat Islam. Nabi Isa khitan. Beliau sholat, beliau puasa, beliau enggak makan babi loh, enggak makan babi. Loh, sekarang umat siapa sekarang yang menghindari untuk makan babi? Kita kan umat Islam. Sedangkan umat yang lain, mohon maaf gitu. Mungkin babi, wah enggak apa-apa ya. Minum-minuman keras enggak apa-apa. Loh, semua nabi dan rasul kebiasaan-kebiasaan baiknya, nilai-nilai universalnya itu ada, Pak, sama. Nilai-nilai kebaikan, menghalalkan apa yang dihalalkan yang baik-baik dan mengharamkan apa yang buruk-buruk. Ya, kembali ke masalah puasa, Terus syariat puasa ini sudah ada, bukan hal yang baru. Ini juga dulu diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Kemudian bagaimana sih awal diwajibkannya puasa? Pada permulaan Islam lah di sini. Ini tata caranya, Pak.
Tata caranya terkait puasa, pada awal permulaan Islam, puasa itu dilakukan 3 hari pada setiap bulan. Dulu begitu, Pak. Terus setiap bulan ambil 3 hari, 3 hari, 3 hari. Jumlahnya hampir sama. Kalau 3 bulan, 1 bulan 3 hari, kalau 12 bulan berarti lebih, Pak. 36 hari. Kalau total 1 tahun. Tapi bedanya 3 hari, 3 hari, 3 hari terpisah-pisah begitu. Untuk kemudian hukum ini dinasakh itu dihapus, digantikan dengan hukum yang baru. Dengan apa? 1 bulan penuh, yaitu pada bulan Ramadan. Dikumpulkan jadi 1. Wah, penak sing 3 ya, ra kesel lah gitu. Ada hikmahnya di sana, nggih. Dengan dikumpulkan 1 bulan penuh itu, dikumpulkanlah nilai-nilai kebaikan di sana, dilipat gandakan oleh Allah, ditambah lagi ada 10 terakhir, ada nanti belum Lailatul Qadar, nggih. Karena apa, Pak? Saking rahmatnya Gusti Allah kepada kita, Pak. Kita ini secara usia dibanding umat-umat terdahulu, itu kita lebih pendek, Pak. Loh, Nabi Nuh alaihi salam diantaranya, Pak. Itu masa dakwahnya saja ya, itu 950 tahun lamanya. Jadi 1 abad, lebih 10 abad ya, 1 abad kan 100 gitu. Jadi 1000-an tahun. Bayangkan itu, kalau beliau ibadah selama ribuan tahun, 950 tahun untuk dakwah, Pak. Yang kemudian berapa kalau pahalanya itu. Begitu juga umat-umat dulu, secara fisik itu lebih tinggi. Nabi Adam alaihissalam disebutkan itu tingginya kurang lebih kalau pakai meter, kurang lebih 12 meter. 1 wet kelopong. Dan usianya panjang, fisiknya besar, kuat-kuat, Pak. Gitu, kuat-kuat. Kaum Ad, kaum Samud itu buat rumahnya di gunung-gunung, Pak. Enggak pakai alat, sekarang pakai bego, pakai anu. Dulu nggak pakai alat, manual semuanya. Tapi rumahnya sampai detik ini ada nggak hancur, Pak? Itu kalau secara sipil nggak tahu itu kekuatannya seperti apa. Semen ya belum ada dulu. Besi-besi nggak pakai besi-besi. Tapi utuh. Artinya apa? Kuat-kuat. Secara fisik, secara usia panjang, secara fisik besar. Kemudian semakin ke sini sampai kita menjadi umat akhir zaman, itu sekarang rata-rata kata Rasulullah usia a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Rata-rata usia umatku itu adalah 60 sampai 70 tahun, nggih. Cuma meten-meten Mas, mboten meten-meten nggih. Rata-rata nggih, ada yang dilebihkan alhamdulillah, gitu. Ada ya memang usia itu Gusti Allah sing pirsa kok. Wow, dalam-dalam gitu. Artinya Nabi mengingatkan kepada kita, oh, aku wis swidak 5 ya, Mas. Gitu. Aku ndang mati ya, mboten nggih. Wala mboten maksud ngoten. Artosipun napa? Oh, berarti kalau sudah sampai usia ini setidaknya ayo siapkan diri, kita pasti semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dilebihkan sampai 90 tahun masih sehat ya. Kemarin ketemu mbah-mbah udah hampir 80 tahun. Itu sehat walafiat, kesehatan sabin, kesehatan napa niku anjing cah jualan jalan dalamnya daerah gunung mereka naik rumahnya tuh naik turun malah sehat gitu. Oke, artinya usia Allah yang pirsa. Tapi secara umum memang Rasulullah sendiri meninggal usia 63 tahun, Abu Bakar 63 tahun, Umar sekitar 63 tahun juga, Utsman juga usia segitu, Pak. Artinya rata-rata itu. Nah, kalau dibanding umat terdahulu ini yang panjang-panjang, kita lebih pendek. Untuk itu Gusti Allah memberikan banyak keringanan kepada kita. Banyak ibadah itu yang nilainya dilipat gandakan oleh Gusti Allah. Paling tidak untuk bagaimana bisa menyamai kalau dulu 600-700 tahun ibadah, kita 60 tahun. Tapi ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Nilainya minimal 10 kali lipat. Minimal nih. Loh, enaknya kita itu, Pak. Satu kebaikan nilainya di sisi Allah minimal 10 kali lipat. Siapa datang manja bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Ayatnya ngoten. Sinten mawon datang dengan satu kebaikan maka baginya minimal 10 kebaikan. Di kalkulatornya ngoten. Kalau dulu 1 sama dengan 1. Gitu. Enaknya lagi kalau kita bukan enaknya nggih, maksudnya saking rahmatnya Gusti Allah bukan. Kalau dosa bukan enaknya, wah enak ya dosa sing akeh wae, ampun mboten ngoten. Maksudnya rahmatnya Gusti Allah, kalau ada anak Adam dari umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa, itu 1 banding 1, Pak.
gitu. Satu keburukan, itu satu dosa. Tapi bukan untuk diremehkan, ini maksudnya rahmat Allah kepada kita semuanya. Tapi kalau kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah Ramadan puasa ini. Puasa dikumpulkanlah menjadi satu untuk kemudian di sana dilipat gandakan berbagai macam kebaikan termasuk nikmat Lailatul Qadar yang akan jatuh di salah satu malam pada 10 malam terakhir ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ibadah di malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik, tidak sama dengan lebih baik. Lebih baik itu ya bisa sama, bisa lebih begitu. Dari apa? Dari 1000 bulan. Kalau itu dijereng tahun kurang lebih 84 tahun lamanya. Oke. Kembali ke puasa wau. Diriwayatkan dari Imam Dhahak pelaksanaan puasa seperti ini, pertama kali dijalankan diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya yaitu 3 hari setiap bulannya. Jadi ini sudah sejak dulu, Pak. 3 hari setiap bulannya. Tata cara seperti ini sudah disyariatkan sejak permulaan Islam, sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tata umat-umat terdahulu, tata cara puasanya juga adalah 3 hari dalam 1 bulan. Sampai Allah menasakhnya, menggantikan hukumnya dengan puasa Ramadan. Kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, tadi yang disebutkan min qablikum ada yang mengatakan orang-orang sebelum kalian itu adalah ahli kitab. Orang yang diturunkan mereka kitab Taurat dan kitab Injil. Kemudian Allah menjelaskan tentang di antara syariat puasa, Bapak Ibu, yaitu apa? Faman kana minkum maridun aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian satu ada yang sakit, sakit atau dalam perjalanan au ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhor, kalau kemudian dia tidak berpuasa, dia berbuka puasa, boleh tapi fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka wajib baginya untuk mengganti di hari yang lain, artosipun qadha puasa. Niki di antara sebab bolehnya untuk tidak puasa. Pertama tadi disebutkan apa? Kondisi sakit. Sakit nopo mawon, sanajan mau masuk angin, tapi yang penting patokannya apa, Pak? Kalau dia puasa, mbok sakitnya nopo mawon, kalau dia puasa itu berat baginya. Sudah itu saja patokannya. Berat baginya. Dia masuk angin tapi panas dingin badannya. Kemudian sentrap-sentrup, raosnya mual. Tapi nek tinggi siam, raosnya pengen muntah. Nah itu sudah, digalakan boleh untuk tidak puasa. Boleh untuk tidak puasa. Apapun sakitnya, yang penting kalau dia puasa jadi berat sakitnya, gitu, Pak. Gitu, jadi berat sakitnya. Maka boleh untuk dia berbuka puasa. Tidak usah puasa dulu. Islam itu enak. Artinya enak itu syariatnya itu tidak untuk membebani. Kowe lara kudu puasa mboten ngoten. Kalau sakit boleh ndak puasa. Bahkan kalau ada orang yang sakitnya itu berkepanjangan, ada yang pun rati sepuh misalnya, sakit lama sakitnya itu sampai berbulan-bulan, dirawat di rumah berbulan-bulan. Kemudian dilihat, wah ini sakitnya itu lama. Bahkan tuh nggak harus kodok nanti, Pak. Kalau sakitnya itu berkelanjutan, dan kemungkinan ada orang yang sakit, wah ini kemungkinan sembuhnya kok semakin kecil begitu misalnya, itu nggak usah ganti di hari lain. Caranya apa? Dengan fidyah nanti, membayar fidyah. Fidyah itu apa? Memberikan makan 1 orang miskin sebagai ganti puasa di hari tersebut. Caranya bebas, jenengan bayar titip fidyah ten masjid, monggo. Atau dulu sahabat Anas bin Malik itu bayar fidyahnya caranya gimana? Beliau sudah sepuh kala itu, mboten sakit siam, sudah nggak kuat puasa, itu beliau mengganti 1 bulan fidyahnya gimana, Pak? Beliau masak, masak kala itu masak bubur apa begitu, yang kemudian ngundang 30 orang, undang 30 orang makan bareng. 30 orang itu maksudnya 30 hari.
Itu tata caranya begitu, bebas. Atau wah aku arep bagi takjil Mas, boleh. Yang penting 1 hari kita puasa, gantinya fidyahnya itu adalah memberikan 1 kali makan orang miskin. Disesuaikan menunya dengan menu yang standar biasa jenengan dahar. Biasanya dahar ayam nggih niku nasi ayam. Nggih, ampun biasanya ayam niki go bandeng. Ngoten-ngoten nggih. Yang penting ausati matut imuna ahlikum, yaitu yang sedang, termasuk zakat nanti sedikit nyenggol masalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu nggih idealnya adalah dikeluarkan dari senilai beras, nilai beras monggo dibelikan takmir gitu, atau jenengan langsung beras dari jenengan. Itu yang biasa jenengan dahar dalam keseharian. Kilogramnya berapa? Paling aman 2,7 minim. Dilebihkan jarak 3 kilo nggih lebih baik. Nggih. Misal 3 kilo paling aman gitu ya. Itu dikali berapa? Ya, dikali atau 3 kilo itu dari beras yang biasa didahar. Biasanya dahar mentik wangi, nggih sing didalke senilai mentik wangi. Sanajan medale mboten mentik wangi, Pak. Mas, misal sing tak kayak iki biasane Mas, gen iki luwih akeh, Mas. Ya itu ya. Gen iki luwih akeh. Ngandhape mentik wangi napa, Pak? Gue mboten hafal jenis-jenis beras. Misalnya napa lah raja lele ngoten nggih. Nah itu, diberikan raja lele gen entuk 4 kilo gitu. Boleh, nggih. Itu anfa, yaitu lebih manfaat. Yang penting nilainya yang kita keluarkan itu adalah senilai yang biasa kita makan. Enten soalnya, Pak. Wah, pun sugih gitu, dahare niku sekilone sing 51.000 gitu. Wah enten kan, wah enten to ngoten niku nggih. 51.000. Wah aku ngetokne piye? Ngetokne ampun sing 100.000 sing harus yang setara. Gitu nggih. Itu sedikit nyinggung karena sebentar lagi zakat fitrah nggih. Dan zakat fitrah kemarin juga jelaskan Ustaz Abdullah pas hari Jumat, itu zakatul abdan, kaitannya dengan jiwa, dengan badan. Bukan harta. Artinya jiwa itu baik dia anak kecil, baik dia laki-laki, perempuan dihitung satu. Kita satu anggota keluarga, kita sebagai kepala keluarga itu satu anggota keluarganya misal di rumah bapak ibu putrane 3 gangsal medale gitu nggih, tambah mbae sekalian nggih dizakati. Itu dikali berapa orang yang satu atap satu rumah, itu kita sebagai penanggungnya bapak-bapak itu untuk mengeluarkan sejumlah jiwa, karena zakat fitrah kaitannya dengan jiwa, dengan badan. Ngaten ya, itu yang sebab kembali ke masalah puasa tadi. Sakit boleh enggak puasa. Yang kedua adalah safar. Nggih, safar. Masalah safar nanti cukup detail, ada juga pembahasannya di ayat selanjutnya. Yang jelas masalah kita boleh atau tidaknya puasa boleh. Safar dalam mazhab Syafi'i itu patokannya kurang lebih jaraknya minimal, nggih. Ini nanti ada penjelasan banyak dari ulama, tapi yang gampang untuk kita pahami, jarak minimal yang dikatakan safar itu adalah lebih dari 83 km. Ya 80-an kilometer ke atas. 80 km nek Solo pundi nggih, Semarang. Ya Semarang pun masuk nih, Semarang itu sekitar 90-100 kiloan nggih. Nah, artinya kalau sudah secara patokan jarak itu sudah lebih dari itu sudah dikatakan safar. Kalau safar, sholat boleh dikosor, jamak dan kosor, ini keringanan oleh Allah. Nggih, rukhsah namanya, Pak. Boleh. Puasa boleh ndak puasa. Tapi aku tetap puasa, nggih angsal. Nah, kalau boleh saya simpulkan, nggih, boleh saya simpulkan terkait masalah safar ini, gimana hukumnya puasa? Itu adalah pilihan. Nggih, pilihan. Pilihan. Jenengan selanjut siam boleh, ajeng buka muka, nggih, aku arep perjalanan panjang kok, aku rasa poso sik lah, boleh. Tapi pesen kula nek mboten siam dahare ampun terang-terangan, gitu. Ngarepe wong muluk kalih es teh glagak ampun nggih. Kalau wontenan nggih ten mojok atau ten mobil ngoten nggih. Karena kan kita di Indonesia terutama harus menjaga lah gitu. Nah, itu pilihan, Pak. Kemudian lebih afdol mana? Lebih afdol mana? Nah, niki kalau lebih afdol mana? Pertama pilihan nggih. Kemudian afdol mana? Dalam mazhab Syafi'i jelaskan, kalau dia itu sehat walafiat, kuat puasa, sama sekali enggak memberatkan. Napa meleh
safar sakniki niku AC kabeh niku nggih to. Mobilnya AC, nek kereta nggih sakniki enak gitu. Pesawat nggih Jakarta 1 jam gitu. Tapi bolehnya boleh loh nggih. Bolehnya boleh. Tapi kalau afdhaliyahnya kalau safar itu tidak memberatkan dalam mazhab Syafi'i lebih baik puasa. Nggih, lebih afdhalnya. Tapi kalau safar itu memberatkan, nggih, safar kemudian capek gitu, ya, kemudian rasanya kok berat sekali, jadi mual dan lain sebagainya, maka dia lebih baik untuk tidak berpuasa. Pun buka mawon. Nggih. Niki masalah safar, nggih. Nah, boleh itu rukhsah. Rukhsahnya sebagaimana rukhsah salat. Salat itu kan memang kita qashar dan kita jamak, nggih. Selama kita bepergian, begitu juga masalah puasa, boleh untuk tidak berpuasa. Pilihan sekali lagi. Niki nggih, nanti akan didetailkan pada ayat setelahnya insyaallah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang merasa berat. Ini awal dulu syariat puasa, Pak. Maksudnya apa? Awal diwajibkannya puasa dulu adalah pilihan. Siapa yang merasa berat untuk menjalankan puasa, maka boleh baginya untuk tidak puasa kala itu. Oke, awal mula. Tapi ayat atau keterangan ini sudah dinasakh. Sudah dinasakh dengan ayat setelahnya. Dulu awal mulanya, wah aku keroe ra kuat poso nggih, itu boleh ndak puasa. Nggih, awal mula diwajibkan kepada sahabat dulu. Jadi pilihan, mau puasa jalankan, merasa berat kemudian ganti bayar fidyah, memberi makan orang miskin, boleh. Tapi ayat ini atau keterangan ini, pilihan ini, ayat ini telah dinasakh kata Ibnu Abbas. Karena dimasukkan dalam ayat itu adalah orang tua laki-laki dan perempuan yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa, maka ia harus memberikan makan setiap harinya 1 orang miskin. Bagi yang sehat-sehat saja, tidak safar, tidak perjalanan dia, maka wajib puasa. Ayatnya apa? Nanti ayat setelahnya itu ada yang berbunyi faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan pada hari Ramadan itu tidak safar, dia tidak sakit, maka hendaklah dia puasa, wajib baginya berpuasa. Nggih. Ini dulu awal-awal, nggih. Awal-awal pilihan dulu. Sekarang yang pilihan itu adalah pada kondisi sakit atau kondisi safar, itu hukumnya tetap, nggih, tidak dihapus, nggih. Dulu kondisinya ndak safar, sehat, dulu pilihan, bahkan ndak puasa, aku ngerasa ndak kuat puasa, fidyah, sudah selesai. Tapi kebebasan ini sudah dihapus, tinggal menyisakan hukum orang yang sakit dan juga orang yang dalam perjalanan. Ini tetap sama. Nggih, sakit boleh ndak puasa, safar juga boleh ndak puasa. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah, barang siapa yang berbuat kebaikan maka baginya lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan ayat ini ditutup dengan dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Nggih. Niki awal mula diwajibkannya puasa itu pilihan dulu. Tapi sekarang kita sudah wajib, ya, kecuali tadi kondisi sakit atau kondisi safar. Ya. Sudah 5:30 lebih, ya, insyaallah. Ini ayat selanjutnya itu berkaitan juga dengan apa namanya Ramadan, ya. Dengan Ramadan yang hukumnya ini sama, Pak. Hukum yang dijelaskan ini nanti di sana ada satu penguatan tentang wajibnya puasa, nggih, secara singkat, nggih. Nanti kita mungkin akan detailkan di selanjutnya. Secara singkat di ayat 185 ini nanti tentang bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Nggih, pertama kali diturunkan Quran itu adalah pada bulan Ramadan. Makanya ada peringatan nuzulul Quran. Masalah waktunya memang ada khilafiyah di sana. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 18 Ramadan, ada yang mengatakan malam 21 Ramadan, macam-macam itu. Yang jelas pertama kali diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah di bulan Ramadan di tempat namanya Jabal Nur atau di Gua Hira. Turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di bulan Ramadan itu faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu hendaklah dia berpuasa. Maka di ayat ini menunjukkan wajib kalau Ramadan ndak sakit, ndak safar, wajib puasa. Wa man kana maridun aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar. Sama tadi hukumnya yang dijelaskan, siapa yang sakit atau sedang safar maka boleh dia berbuka puasa, ganti nanti di hari yang lain. Nggih. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan dari kalian itu kemudahan. Nah, di sini, Pak. Di sini nggih. Kita pahami betul syariat Islam. Allah yang turunkan. Allah juga yang tahu hikmahnya. Masalah syariat itu Allah menginginkan dari kita kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menginginkan kesulitan untuk hambanya. Maka Islam itu syariat yang luar biasa, Pak. Tidak kemudian memaksa hambanya dalam kondisi apapun harus gini, enggak. Sholat berdiri, enggak kuat duduk, enggak kuat berbaring pakai gerakan, enggak pakai gerakan, yes ngangge isyarat boleh, bebas itu. Isyarat enggak kuat itu sholat nih gitu. Puasa itu tadi loh. Sholat belum selesai tadi, safar di rukhsah, di jamak qasar. Nggih. Kemudian wanita haid, ibu-ibu mboten sah siyam, mboten sah sholat lho pripun gitu. Kita yang laki-laki maupun perempuan safar boleh ndak puasa lho gitu. Itulah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah inginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Dan ada hadis yang mengatakan innallaha yuhibbu, Allah itu senang apabila apa? Antuk tarukhosuhu, kalau rukhsah, keringanan-keringanan dalam ibadah itu diambil sebagaimana tu'ta azaimuhu, sebagaimana kita hamba melakukan kewajiban-kewajiban. Kadangkala kita ambil rukhsah, itu Gusti Allah remen, Pak. Itu seperti sodakohnya Allah kepada kita. Ya, gitu. Itu fa'ina sodakoh alaikum, karena itu seperti sodakoh bagi kalian. Gitu nggih. Terus kita tidak perlu maksa diri, nggih. Ibadah itu bukan untuk membebani kita. Ibadah itu adalah untuk bagaimana kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila didapati kesulitan-kesulitan, maka banyak keringanan di sana, nggih. Tanpa memudahkan tentunya, Pak. Tentunya apabila benar-benar kita dapati kesulitan, sakit, tidak usah puasa dulu, gitu. Safar berat, tidak usah puasa dulu. Tanpa meringankan. Meringankan maksudnya apa? Aku kok pengen raposo ya, takut tak dolan ning Semarang loh. Itu malah golek-golek gitu, gitu. Golek-golek alasan atau sembuh lah, ngakali syariat pokoknya, Bang, gitu. Aku tak rodok loro-loro sithik wah gen rasa poso gitu. Malah loro tenan bablas. Ya artinya apa? Ya syariat itu mudah kok insyaallah, nggih. Allah enggak menginginkan kesulitan bagi hamba-hambanya. Maka Bapak Ibu insyaallah nanti akan lanjutkan pada Ahad yang akan datang. Kita tuntaskan bahasan ini sampai nanti tuntas pembahasan tentang syariat puasa pada pekan depan insyaallah. Mungkin yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat, menambah pemahaman kita terhadap syariat puasa ini dan tata caranya dan juga rukhsah-rukhsah yang ada di sana agar kita bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya menjadi hamba Allah yang bertakwa, nggih, taat kepada Gusti Allah, dan semoga hari-hari sisa Ramadan ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tutup bersama kanthi wawasan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.